Podcast Lamjo. Apa aja diobrolin. Kikikikik. Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di podcast Lamjo barengan gue sama Pak Riki. Ya, apa aja diobrolin ya, Riki ya. Dan hari ini kita berkunjung ya. Berkunjung ke tamu kita. Berkunjung ke rumah seorang tokoh masyarakat Kota Tangerang. Yang seorang apa juga nih beliau? Ya, seorang dosen juga pernah di Mustopo. Mustopo kan pada tahu lah. Mustopo Jakarta ya. Dan beliau juga menjadi seorang pakar ya. Pakar kebijakan publik. Wah, pakar kebijakan publik yang sekarang menjadi caleg. Caleg DPRD Kota Tangerang ya. Iya. Meskipun kita berkunjung ke wilayahnya ini, rumahnya di Dapil berapa, Mak? Cikokol? Dapil 4. Dapil rumah Bapak ini Dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1. Dekat belakang Modernen ya, Cikokol. Iya. Tapi Bapak berjuang jadi caleg PDI itu di Dapil 4. Yang tentu kita ketahui Dapil 4 itu mencakupi wilayah Ciledug, Karangtengah dan Larangan. Oh, jauh juga Pak bolak-balik ya. Dapil 1, Dapil 4 Pak ya. Iya, gitulah. Tapi maaf nih Pak Haji, kita manggilnya Pak Haji. Boleh. Pak Haji Hanan ya. Iya, boleh. Iya, nama lengkapnya di sini jelas nih. Pak Haji Muhammad Hanan Doktor. Dr. Muhammad Hanan Rahmadi SOS MSI. Wih, namanya dan detailnya panjang sekali ya. Tinggal gelar apa, Rik? Profesor. Wih, Amin, profesor. amin. Beneran jadi profesor nih. Oh, caleg Dapil 4 paling istimewa nih ya, Pak Hanan ya. Panggilan apa, Pak? Pak Hanan ya? Pak Hanan boleh. Pak Hanan boleh. Dokter Pokoknya Hanan. gelarnya jangan lupa Dr. Muhammad Hasan Hanan. Rahmadi Dr. Muhammad Hanan Rahmadi SOS MSI. Ini caleg nomor 9. Udah siap coblos bentar lagi. Siap menang nggak Pak Hanan? Insya Allah. Iya, Mudah-mudahan. ada Pak Haji Hanan nih siap menang. Keren. Ya, kalau kita boleh tahu nih Ya. Pak Haji ya kan. Awal-awalnya background Pak Haji dari pertama ini mungkin bisa dijelaskan dulu pada teman-teman kita di podcast Lamjo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Lamjo. Lamjo. Ya, terima kasih Mas Riki, Mas Arik ya atas kehadirannya di sini di rumah saya. Rumah saya ini di perumahan Bumi Mas Raya, Iya. Blok P7 nomor 8 Cikokol Kota Tangerang. Tadi Mas Riki menanyakan latar belakang ya, Iya. background. Nah, Bapak ini siapa sih gitu? Background saya kalau dimulai dari start mulai bekerja, saya bekerja di tahun 1995 ya di Sekretariat Negara di Seknek ya. Saya masuk jadi PNS di Seknek pada tahun 95 ya. Pak Harto berarti Mas. Iya, zaman menterinya Pak Harto, zaman Menseknya Pak Murdiono. Almarhum ya. Saya masih SMP. Wah, keren ya. Saya belum lahir. Wah, iya. Aduh. Kelihatannya Saya lahir tahun 2005. Saya kira 2002 ya, saya masuk 95 jadi PNS di Seknek waktu itu dan ditempatkan di Sekretariat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Wih, Menpan. RB. Dulu namanya masih Menpan, Masih Menpan. belum pakai RB, ya kan, belum Menpan. Nah, saya mulai karir di Menpan ya sebagai pegawai Seknek, ditempatkan di Menpan sejak tahun 1995 sampai dengan 2023 kemarin. ya. Jadi saya setelah berkiprah di pemerintah pusat itu kurang lebih 27 tahun. di kementerian itu ya. Ya, di kementerian 20 Waktu yang lama ya. lumayan lah. Senior ya. 20 tahun. Alhamdulillah saya mengalami atau pernah menjabat ya sebagai kepala subbidang 4 kali ya. Kepala subbidang itu eselon 4 Eselon 4A, subbidang 4 kali, dan kepala bidang yaitu eselon 3 ya, 3A 5 kali ya, dan juga asisten deputi 1 kali. Alhamdulillah sudah 10 jabatan. 10 jabatan. Ya, Terakhir
golongannya apa nih? Golongan terakhir ambil 4C. 4C, udah eselon 2. Eselon 2A ya. Eselon 2A. Eselon 2 itu level dengan, kalau di Kota Tangerang ini selevel dengan Sekda, sekretaris daerah. Kalau di Polri itu bintang 1 lah. Wih, Bintang 1. jenderal ya. Ya, jenderal. Pak Haji, kalau melihat cerita Bapak ini kan Pak Haji kelasnya ini ya maaf ya udah kelasnya nasional. Tapi kenapa dan alasan apa Pak Haji Hanan ini mau terjun, mau berkiprah hanya di caleg DPRD Kota Tangerang? Apa yang mau dibenahi dengan Kota Tangerang ini? Iya, iya. Silakan. Jadi memang sejak 2023 saya kan mengajukan pensiun dini lah ya, pensiun dini, karena memang sebenarnya ada niatan lain ya. Niatan lain itu yaitu saya ingin meraih profesor atau guru besar ya. Karena memang sejak saya jadi PNS dulu tahun 95 itu saya sudah hobi mengajar ya. Saya waktu D3 ngajar, waktu S1 juga sudah ngajar, S2 juga ngajar juga. Itu waktu itu kerja di kementerian dosen Sambil juga, ya, kan? sambil, tapi waktu itu sifatnya dosen tidak tetap. Oh, gitu. Ya, saya pernah ngajar misalnya di Universitas Bayangkara, Umbara, ngajar di PTIK ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ngajar bahkan di Palembang dulu sempat di Universitas Sakyakirti, ngajar di Unis Tangerang, selain juga di Mustopo. Jadi memang hobi saya atau mungkin bakat saya ngajar juga ada ya, sehingga di akhir pengabdian saya ini saya memutuskan untuk pindah ke kampus ke Mustopo, dalam maka tadi saya ingin mencapai meraih gelar profesor. Karena syarat dari profesor itu harus punya home base ya. Yang kedua harus punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Yang ketiga harus punya pangkat akademik. Dan yang paling penting adalah usia ya. Usia itu tidak boleh 60 tahun ke atas. Jadi harus di bawah sebelum 60 tahun itu harus bisa menjadi profesor. Karena SK-nya nanti langsung dari presiden, ya kan? SK guru besar. Nah, mengapa tadi pertanyaannya mengapa saya di tingkat kota? Memang dari pimpinan PDIP Kota Tangerang, DPD PDIP Kota Tangerang, Pak Gatot juga waktu itu sebetulnya menyarankan saya ke RI, ke DPR RI. Namun saya menyadari bahwa untuk pilkada ini ya tentunya kan basisnya adalah untuk pilek itu basisnya adalah pengenalan massa ya, elektabilitas lah kalau bahasa keren. Nah, saya kan tinggal di Kota Tangerang memang sudah lama, sejak tahun 98. Hanya pergaulan hidup saya lebih banyak di Jakarta, lebih banyak di tingkat nasional kan. Sementara di Kota Tangerang sini saya belum tahu, belum hafal gitu kan ya. Jadi kalau saya langsung ujuk-ujuk langsung nyalek di RI, kelihatannya saya masih belum inilah. Mendingan dari nol dulu, dari bawah dulu nih. Step by step dulu di Kota Tangerang dulu biar dikenal kan. Nah, insya Allah kalau misalnya ada jodoh, ada rezeki, saya dapat DPRD Kota Tangerang, mungkin saya langkah berikutnya bisa langsung ke RI gitu. Melihat di Dapil 4 itu kan, Dapil 4 tadi kan Kecamatan Larangan, Karangtengah, Seleduk, Bapak memilih situ Ya. apa yang dilihat dari 3 kecamatan itu sekarang kalau misalkan enggak? Ya. Nah, ini kaitannya dengan program kampanye saya ya, atau sosialisasi di Dapil 4 itu. Memang saya melihat ya di Dapil 4 itu masih banyak ternyata kelemahan-kelemahannya atau kekurangan-kekurangannya, atau mungkin juga masih banyak Apa ada itu, Pak Haji? keluhan-keluhan masyarakat. Berarti Ya. merasakan juga ya? Iya. Saya warga sono, Pak. Wah, iya. Apa aja nih keluhan dan Ya. kekurangannya kira-kira? Ini berdasarkan pemantauan saya ya Iya, di iya. lapangan selama masa kampanye ini, dan juga tentunya keluhan dari masyarakat. Yang pertama itu misalnya masalah kesehatan. Betul. Kesehatan ternyata masih banyak. Apanya nih? Di kesehatan Mereka masih banyak warga di Dapil 4 itu dari sisi pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatannya masih banyak yang mereka agak rasakan sulit ya, sulit ya kan. Dan juga mungkin dari sisi fasilitas ya, mereka masuk ke rumah sakit, tapi ternyata ujung-ujungnya itu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi ya kan? Nah, sehingga mereka juga masih banyak yang menggunakan seperti itu, kok pelayanannya tidak tuntas gitu kan.
itu kesehatan ya. maksimal ya. Karena banyak juga kejadian Pak Haji, orang udah gawat darurat nih, kondisinya udah kritis, tapi ada penolakan. Nah, ada juga seperti rujukan, itu, jadi, ya. memperlambat jadinya ya, Memperlambat. penanganannya ya. Betul. Terus juga masalah pendidikan ya. Ada juga keluhan dari warga, kok Pak katanya kita tidak bisa masuk ke zonasi, tidak bisa masuk ke sekolah negeri ya gitu kan, sehingga mereka mengeluh juga, akhirnya mereka harus ya mencari-cari lah ke swasta. Solusinya Bapak, kalau Bapak kasih solusi apa tuh? Solusinya ya mungkin kita bisa ini ya, bisa memprioritaskan dulu lah ya, memprioritaskan dulu warga seputar ya, seputar katakan Kota Tangerang untuk bisa masuk ke negeri. Karena keluhannya tuh contoh di waktu di Karangmulia, padahal itu mereka tinggal dekat sekolahan, tapi mereka banyak tidak masuk ya. Dan yang masuk tuh malah orang dari luar, dari Jakarta katanya kan, dari berbagai wilayah gitu kan. Nah mungkin ke depan solusinya agar sekolah-sekolah negeri baik SD, SMP, SMA itu ya diupayakanlah warga kita dulu ya kan, warga kita dulu agar masyarakat yang ada di seputar itu bisa merasakan perhatiannya pemerintah terhadap masyarakat. Nah terus untuk yang ada lagi rumah sakit Pak, ini saya juga ada dapat informasi, kita juga orang jurnalis ya, kita kan wartawan, ada beberapa informasi dari warga-warga Dapil 4 itu, Larangan, Ciledug sama Karangtengah, RSUD-nya ini nggak ada nih Pak. RSUD kan adanya di sini kan, di kota di sini. Ya, betul. Agak jauh. Kalau misalkan Bapak nanti jadi anggota dewan, bisa nggak kan RSUD Kota Tangerang di Dapil 4 yang 3 wilayah kecamatan? Ya, ya mungkin Diusulkan ya nanti. secara kebijakan bisa aja ya, Ya. kita usulkan, karena ini kan Tangerang ini wilayahnya cukup luas Ya. kan, bisa saja kita usulkan. Karena RSUD kan baru satu. Baru satu ya gitu. Yang mana Atau ini juga puskesmas. mungkin puskesmasnya yang kita tingkatkan, Oh, itunya betul. apa Ada kualitasnya. gitu. Nah ini juga yang sering jadi pertanyaan masyarakat nih. Ada RSUD Kabupaten Tangerang tapi ada di wilayah Kota Tangerang. Ya. Ini kan jadi permasalahan Pak. Bagaimana Kota Tangerang yang punya geografisnya, tapi yang punya rumah sakit itu malah kabupaten bukan Kota Tangerang. Itu solusinya juga nanti harus kayaknya Pak Hanan bisa apa namanya didiskusikan tuh di DPR Iya. gitu. Kalau itu mungkin karena terkait dengan sejarah kelahiran Kota Tangerang ya. Iya. Kan Kota Tangerang lahir di rahim ibu Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Sehingga di sini memang masih banyak aset-aset pemerintah Kabupaten Tangerang yang ada di Kota Tangerang. Ya. Contoh tadi rumah sakit ya. Pendopo bupati masih ada juga. Betul. Stadion Benteng Ribon, ya itu kan punya kabupaten, tapi Benteng Ribon sekarang sudah diserahkan, ya kan. Dan PDAM juga kalau nggak salah asetnya masih punya kabupaten. Iya, Mungkin nanti ke depan bisa juga nih RSUD Kabupaten Tangerang ada di sini, ya bisa kita miliki lah, kita yang kelola biar dengan jumlah penduduk Kota Tangerang yang begitu banyak, ya kan. 1 juta Banyak, lebih ya. lebih ya, biar dengan jumlah yang banyak tadi itu ya ditangani oleh 2 rumah sakit daerah itu, yang mantan kabupaten sama yang kita punya yang di sini nih dekat Modern Land. Di samping tadi puskesmas yang ada kita berdayakan, kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa menyamai, ada rawat inapnya ya bisa menyamai dan Rumah memberikan sakit ya. fasilitasnya. pelayanan yang maksimal Maksimal ya, kepada dari rumah masyarakat. sakit biasa Ya. ya. Nah Pak Hanan nih, pertanyaan sangat sedikit prinsip ya. Pak Hanan, kalau Pak Hanan melihat Kota Tangerang, perkembangannya gimana? Terus mengenai usulan-usulan yang belum bisa disolusikan, Pak Hanan bagaimana nanti cara mengusulkan biar Kota Tangerang ini menjadi kota terdepan, kota maju, dan kota yang sangat modern. Karena isunya beberapa tahun lalu, isu tentang smart city ini sudah pudar. Apa pemikiran Pak Hanan tentang kemajuan Kota Tangerang nih Pak Hanan? Iya. Tentang kemajuan Kota Tangerang ya. Saya lihat dari berbagai aspek memang kita harus segera benahi ya kan. Dalam arti kata kita ini hidup kan berdampingan dengan Tangsel ya, dengan Tangsel dan Tangerang Kabupaten ya. Nah, sehingga kita harus bisa eksis nih di tengah-tengah persaingan dalam tanda kutip ya, persaingan 2 kota tersebut. Karena saya lihat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang itu kelihatannya lebih maju, lebih cepat ya. Dan di Tangerang Kota saya melihat banyak hal yang
yang cukup menyedihkan ini Betul. ya. Waduh, iya. Nah, Ironis ya, miris ya. ya. Contohnya nih banyak mall ya, banyak mall yang bangkrut, tutup ya Ya kan. Allah, Sepi lah, sepi. Sepi benar yang bangkrut total Apa? nih. Hidup mau, Hidup segan mati hidup kita segan mah. Pak Cicak. Mall-mall tuh ya. Kayak di sini nih di belakang rumah saya kan ada apa Med. namanya? Itu ada apa namanya? Metropolis Metos. Metropolis Town Square bangkrut kan itu. Iya. Hanya tinggal Balai kayak kota. apa ya, mall balai kota bangkrut. Icon Walk bangkrut ya, balai kota juga balai kota ya, Iya. yang sama di sana Icon Walk di depan juga apa namanya Transmart. Transmart bangkrut. Nah ini saya kira Tang ini City. Tang City ada, tapi kelihatannya juga ramainya tuh hanya Sabtu Minggu kelihatannya. Weekend ya. Weekend-nya, weekday-nya tidak begitu ramai. Nah ini tentunya Apa sih, kenapa bisa begitu ya? Nah, ini pemikiran Pak Hanan. ya Apa ya? ya saya kira ini mungkin banyak faktor ya yang harus diinikan. Tapi yang paling utama mungkin bagaimana pemerintah kota itu ya kan menyediakan sarana mall itu yang tentunya bisa apa ya, bisa menarik pengunjung ya kan. Contohnya lah kayak di mall Ion ya kan, yang baru itu jauh kan maju, Living World juga maju ya kan. Nah mungkin yang pemerintah kota sekarang mungkin harus bisa membuat satu policy atau kebijakan ya, terutama untuk investornya masuk ke ini bursa di mall itu mungkin bisa lebih apa ya istilahnya, bisa lebih nyaman ya, dan dari sisi masyarakat juga bisa lebih ditarik ya untuk bisa masuk ke mall. Mungkin di mall itu ya mungkin sarana prasarananya yang harus ditingkatkan ya kan, Lebih komplit. lebih ya. komplit dari Nyaman, sisi ya. menunya, makanannya dan sebagainya, termasuk dengan transportasinya ya. Nah tentunya ini kan mungkin juga bisa bekerja sama dengan pengelola mall tersebut ya, bagaimana mall-mall kita ini jangan sampai tutup tadi, jangan sampai bangkrut ya kan. Mungkin perlu ada aturan lah, ada regulasi, mungkin juga jangan terlalu dekat ya kan, antara contoh Tang City dengan mall balai kota kan dekat, tinggal sejarus aja kan, sejalan aja. Dengan Metropolis belok ke kanan udah dekat juga. Nah mungkin juga itu dari sisi pengaturan itu ya, lokasi atau tata lokasi juga mungkin Tapi kayaknya sih memang Pemkot udah banyak ngasih solusi dengan cara ikut-ikut juga sih sebetulnya. Tapi kayaknya nggak menanjak ya, maksudnya nggak naik lah gitu. ya Kurang mengangkat ya. kurang mengangkat Pemasuran ya. Kota Ya, Tangerang ya. ya. Terus destinasi wisata juga yang harus dibangun. Nah, Karena destinasi kayaknya kurang betul, banget ya. Hotel-hotel di Kota Karena Tangerang juga kayak saya juga mengkritisi nih Pak Anam tentang kondisi Rawat Cipondo. Iya, yang banyak pedagang, yang macet, yang kurang Iya. apa ya, kurang sesuai ekspektasi masyarakat bahwa tempat wisata tuh seperti apa sih gitu, penangannya gitu, Iya. pembangunan. Betul, jadi selain mall ya mungkin yang perlu kita nanti perhatikan serius nih, mall, kemudian tadi destinasi wisata, kuliner ya kan, Kuliner, ya. kemudian juga rumah sakit ya kan, di kita ini juga masih ketinggalan jauh ya, termasuk hotel tadi, hotel ya kan, hotel di kita yang jadi kebanggaan mungkin hotel itu ya, Narita. bukan Novotel Novotel. ya kan. itu aja kayaknya. Itu ya kan, kemudian tempat yang paling penting tempat-tempat ini, tempat-tempat semacam buat konferensi gitu kan. Konferensi, ya. Seperti di sana kan di BSD Bisa nampung orang banyak ya, ada ya. kayak JHCC kan, itu bisa nampung banyak, SBSD. bahkan bisa ya mendatangkan tamu dari luar negeri. Nah jadi memang Kota Tangerang perlu berbagai Banyak yang- kebijakan strategis yang diharapkan bisa menarik masa Investor, ya, menarik investor, menarik pengunjung dari berbagai wilayah ya, dari kalau bisa dari seluruh tanah air gitu kan, jadi mau datang ke Tangerang. Harusnya kan Kota Tangerang ini yang akan menjadi contoh pada yang lain, Iya. tapi ini malah Iya. Malah lebih ketinggalan. Ketinggalan. Nah, Pak Hanan, kalau dari sisi leadership, Pak Hanan kan lama tinggal sini. Pemerintah Kota Tangerang tuh gimana? Apa yang harus dibenahi biar bisa pencapaiannya melebihi dari dua kota ini, baik kabupaten maupun Tangsel. Ya tentunya ya ini kan ke depan kita akan menentukan atau memilih wali Calon kota pemimpin Kota Tangerang yang baru ya. yang baru ya tentunya ya. ya kan di situ. Di sana tentunya sebagai leading sektor ya, Ya. sebagai leadership tentunya wali kota yang baru itu harus mempunyai katakanlah visioner ya, harus visioner, Visioner. harus visioner, depan yang masa jauh depan ke yang depan. jauh ke depan ya, apalagi ini untuk dalam tanda kutip mengejar ketertinggalan dari pesaing kita.
Kota Tangerang, Kota Tangsel sama Kabupaten Tangerang ya. Harus punya leadership yang bagus ya kan. Visioner tentunya kan. Kemudian juga harus memiliki jiwa entrepreneurship ya, jiwa usaha yang harus tinggi itu kan. Jiwa entertain juga. Entrepreneur juga ada, entrepreneur juga harus ada gitu kan. Sehingga kalau seorang wali kota seperti itu dan juga yang utama ada juga harus punya link jaringan jejaring yang kuat ya, baik di tingkat nasional maupun internasional syukur-syukur gitu. Bisa narik investor ya. Sehingga bisa narik investor di sini. Gitu kan. Karena ini kota Tangerang ini paling strategis lah sebagai kota yang ibaratnya dekat bandara, dekat Jakarta ya kan, dekat juga ke pelabuhan, punya laut ya kan. Itu Apa yang kurang gitu kota Tangerang ya? nah, harusnya itu bisa. APBD-nya gede loh Pak Haji. APBD gede Kota Tangerang juga. berapa Pak Haji? Berapa ya? 5 triliun. Hampir 5 triliun ya, itu bisa dikembangin apa aja sebenarnya ya. Betul. Dan ini ada keuntungan kota Tangerang ya. Betul. Tinggal pembenahan di aparatur negara dan leadershipnya aja Pak Haji ya. Ya, tinggal nanti seorang wali kota Tangerang dan wakil itu ke depan harus benar-benar mempunyai jiwa entrepreneurship tadi, visioner Iya, kan, bisa membangun ya, kota Tangerang lebih hebat ya. kemudian jejaringnya harus kuat ya kan, istilahnya banyak hal yang tentunya ke depan tuh ini tantangan berat nih jadi Iya. wali kota Tangerang ke depan Itu yang kita harapkan lah. karena kita mengkhawatirkan Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan sudah Maju ya. Cepat ya. cepat. Ini kita jujur saya lihat saya agak sedih sebagai warga kota Tangerang, uang itu ibaratnya banyak larinya ke sana. Ke sana ya, malah ke Tangsel ke kabupaten ya. Iya, sementara yang ke sini ya bisa dihitung lah, gitu kan. Sedikit karena kita tidak punya daya tarik lah ya, daya tarik yang menjadi ikon Tangerang, yang wisatawan tuh dari berbagai daerah tuh bisa ke sini. Di sini ya. Nah, termasuk kampus aja coba, kampus di kita kampusnya belum ada yang bertaraf internasional ya misalnya ya gitu. Seharusnya maaf Pak Haji ya, kita juga harusnya bisa lebih hebat dari Bandung. Padahal Bandung jauh dari Jakarta ya. Tapi Iya. Bandung fasilitas kampusnya hebat-hebat ya, kampusnya kualitas nasional internasional. Di kota Tangerang ini memang saya melihat tidak ada kampus yang qualified gitu ya Pak Haji. Iya. Itu karena apa sih Pak Haji? Ya mungkin kebijakan juga ya, ini kembali semuanya ke kebijakan kebijakan publiknya, publiknya itu ya. Mungkin pemerintah Tangerang dahulu kala ya tidak punya visioner lah ya, tidak punya vision jauh untuk bagaimana menjadikan kota Tangerang ini sebagai destinasi, misalnya destinasi wisata, kuliner ya kan, termasuk pendidikan ya, dan juga mungkin termasuk olahraga. Ya. Nah, olahraga juga menyangkut nih. Pak ini sukanya olahraga apa? Pak Riki? Basket. Stadionnya ya kan? cukup. Nah, kita harus juga nanti ya menjalankan event-event olahraga di tingkat nasional, ya bahkan internasional, kan? Supaya menarik tadi kunjungan wisata ke sini. Kalaupun misalnya kita nggak hobi olahraga yang resmi, ternyata ada juga olahraga tradisional. Ya. Nah kebetulan Pak Hanan ini adalah ketua Kormi tuh. Kormi Ya, itu ya. olahraga rekreasi masyarakat Indonesia Kota Tangerang. Udah lama Pak di Kormi? Sejak 2022. Oh 2022. Nah, saya sudah Ketua Kormi ya. ketua Kormi Kota Tangerang. Apa aja yang udah dijalanin Pak kira-kira? Nah, kita ini saya sebagai ketua Kormi, kebetulan saya ketua Kormi yang kedua ya. Yang pertama itu Pak Haji Marsudi, saya melanjutkan. Nah, ternyata memang di tahapan kedua ini saya harus terus berupaya untuk yang pertama adalah saya itu melakukan kegiatan sosialisasi. Karena banyak yang belum tahu juga apa itu Kormi. Iya. Ya kan? Kalau Kormi mungkin sudah terkenal umum lah. Kormi ini memang masih banyak yang belum dipahami. Bukan hanya oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah juga masih ada yang belum tahu apa itu Kormi. Ya, sehingga ini gerakan saya dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Termasuk sosialisasi jenis-jenis olahraga apa yang Kormi tangani. Apa aja sih? Nah, Kormi menangani olahraga tradisional ya. Tradisional Saat ini seperti misalnya ada egrang, Egrang. adang, dagongan, layang-layang, pencak silat tradisional, ya, Kalau keleren gundu enggak? Gangsing? enggak, sumpitan, skateboard, ya Sepeda kan, BMX. sepeda BMX, Yoyo. ya, enggak, yoyo gitu, sepeda BMX. Selepetan enggak? Ketapel, ya, Oh, ketapel. ya. Panahan Termasuk juga sumpitan. Kita nih sekarang Kormi Kota Tangerang mempunyai 26 induk organisasi Kalau olahraga. Pak Riki waktu kecil hobinya apa? Main apa? Hobinya main apa? Coklat ya. Coba apa? Main apa tuh? Karet Merdeka apa?
Apa tuh? Hah? Oh, Bukan nepok kasur. Gebukin kasur. bikin kasur ya. Kan lu masih punya Iya. kapuk ya. Memang itu olahraga emang pasti gembira Pak Haji ya. Kita main batu tujuh, main tak umpet Iya, ya. iya. Ya tadi main gundu, main Galasin, enggrang, igal asin itu pasti menggembirakan dan bernostalgia ya. Betul. Emang kegiatan itu harus terus dihidupkan tuh kayak Pak Haji. Nah, Kormi itu tadi itu akan kita lestarikan lah ya, jangan sampai punah ya, sehingga perlu kita sosialisasikan. Termasuk ada berbagai kegiatan yang lain. Pokoknya kita ini Kormi Kota Tangerang itu mempunyai 26 induk organisasi Oh, olahraga. banyak ya. Itu kegiatan pertama. Cabang-cabangnya ada kecamatan. Pengurus kecamatannya. Ada ya, tapi sifatnya itu inorga namanya, induk organisasi olahraga. Di mana inorga itu ada yang berkedudukan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada di sana, di mana-mana lah. Di Benda juga ada. Nah, yang kedua ada kegiatan kita adalah melakukan kegiatan bintek ya, bintek pelatihan atau pelatihan. Pelatihan misalnya untuk wasit nih, wasit ketebel, pelatih senam, Senam ya. pelatih katakanlah apa namanya pencak silat ya, pelatih apa namanya layang-layang dan seterusnya. Jadi bintek untuk pelatih ya, pelatih Pelatih, ya. dan atau wasit ya kan. Nah, yang ketiga kita melaksanakan kegiatan event atau perlombaan. Nah, ini juga kan dengan adanya perlombaan-perlombaan juga diharapkan bisa menarik para atlet dari luar daerah lain gitu kan. Seperti kita pernah mengadakan lomba katapel tingkat nasional. Alhamdulillah dari daerah lain pada datang ke sini. Ada juga terakhir kemarin tahun 2023 kita melakukan lomba marching band tingkat internasional. Wah, Di Benteng Kormi ya marching band ya. Indonesian Drum Corps Association. Lah kemarin bukannya ada acara marching band juga yang di Benteng? Iya itu tingkat nasional, internasional. barongsai juga termasuk ya. Barongsai juga kita nanti tahun ini kita akan melakukan kegiatan barongsai juga tingkat nasional. Banyak ya kegiatannya Pak Haji Hanan ya. Selain beliau seorang pakar kebijakan publik, beliau juga ketua Kormi, iya kan? Banyak jabatan. Beliau juga dosen, beliau juga sekarang caleg nih. Lagi Caleg, seru-serunya, lagi semangat-semangatnya menjadi caleg yang istimewa nih. Istimewa artinya menjadi pilihan masyarakat. Biar jadi pemenangnya nih di tahun 2024 ini. Amin. Meskipun baru pertama kali nyalek Pak ya. Ya, Di pertama kali PRD nyalek. Kota Tangerang untuk wilayah Ciledug. Tapi dulu infonya dulu Pak Haji sempat mau dinyalonin wakil wali kota. Iya dulu tahun 2023 tuh. 2013 Oh, ulangi. 2013. 2013 Zaman dulu ya. Zaman Iya, Pak Abdul Syukur nih, Abdul Syukur yang maju mau menjadi wali kota. Sama Ahmad Maju Badri juga ya mau jadi wali kota. Nah, sempat saya digadang-gadang lah ditawari oleh mereka. Berarti sempat dulu udah aktif Nah, ya. dulu Ya. ada 5 kandidat. Iya. Pak Mulyana Zain juga. Saya dulu sempat diajak untuk menjadi wakil. Iya. Hanya tahun itu saya masih merasa belum siap. Oh. Ya, Baru siap. tahun inilah artinya mau terjun dalam dunia politik praktis lagi ya. Ya, dan saya ingin pindah pengabdian. Yang tadinya pengabdian saya di tingkat nasional di Republik ya, alhamdulillah saya sudah seluruh provinsi saya sudah 450 kabupaten juga saya sudah pernah masuk ke sana. Keliling ya. Sudah keliling Indonesia, saya tuh sekarang tinggal bagaimana saya di usia menjelang tua ya, istilahnya mengabdikan di kota Pengabdian di Tangerang. Kota Tangerang. Iya, Ya. mewakafkan Sekitar lah ya. diri, Warga sekitar. mewakafkan diri untuk negeri, Ya. Iya, minimal Ya. untuk daerah. Ya, Lingkungan. mudah-mudahan Terus dengan untuk- pengalaman saya, Amin. dengan pendidikan saya, Amin. bisa Amin. Sukses. mewarnai Ya. mewarnai pemerintahan kota yang akan datang. Iya. Iya, Terus pemilihan. untuk dapil 4 apa nih yang sudah tercapai ini? Koordinatornya sudah berapa? Sudah ada Tim ses tim maksudnya. sesnya. Oh, Tim sesnya tim Pak Hanan sesnya. sampai sejauh mana nih Sejauh mana, ya. perjuangannya gitu. Ya. Ya, bisa. Alhamdulillah ya saya bukan tim ses, saya mempunyai tim relawan. Oh, tim relawan. Nah, alias tim ses lah. Tim relawan yaitu tugasnya adalah membantu mensosialisasikan ini mengenai sosok saya, Betul. mengenai profil saya ke masyarakat dari pintu-pintu kan, mensosialisasikan saya bahwa Pak Hanan ini caleg dari PDIP nomor urut 9, mempunyai profil. Ya. Ini banyak sekali kan itunya, profil saya itu alhamdulillah saya mantan pejabat pimpinan tinggi Pratama di kementerian ya, eselon 2A ya kan. Kemudian juga saya sebagai ketua Kormi, Ya. saya sebagai dosen program pasca sarjana, saya sebagai penasihat perkumpulan orang Banten, Ya. PUB Kota Tangerang, saya juga sebagai
Sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Wih, bejibun ya jabatannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Baik, lah. Jadi semua warga juga udah tahu kan pilihannya itu memang PDIP banget tepat ibaratnya, ya Pak. Cakep. milih Dr. Muhammad Hanan Rahmadi SOS MS ini sudah tepat. Jadi Ya. nanti lihat PDIP nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Nomor Kalau 9. partai nomor 3 ya? Partai nomor 3 3. lihat, berarti nanti 9-nya. Nomor Sembilan. 9. Baiklah, pemirsa podcast Lamjo, perkenalan kita, ngobrol kita dengan seorang tokoh masyarakat Kota Tangerang, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hanan Rahmadi SOS MSI. Udah kita laksanakan dengan penuh keceriaan, keakraban, persaudaraan. Terima kasih. Insya Allah dengan keakraban ini, dengan kebahagiaan ini juga nanti hasilnya benar-benar sukses dan membahagiakan. Amin, amin, amin. Bapak Amin. Hanan, Bapak Jana bisa terpilih dan menjadi wakil kita di DPRD Kota Tangerang tahun 2024 sampai 2029. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you ya. Cukup sekian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komen ya, Wabarakatuh. komen. Iya, like, subscribe. Podcast Lamjo. Apa aja diobrolin. Kik 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 kik.